adalah anak gembala yang menjadi raja yang besar loh teman-teman. Ia merupakan salah satu dari orang-orang termasyhur dalam iman yang disebutkan dalam Ibrani 11. Daud juga menjadi tokoh penting dalam sejarah keselamatan loh. Daud itu merupakan salah satu dari nenek moyang Yesus Kristus. Karena Yesus juga sering kali disebut sebagai anak Daud. Nah, teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Raja Daud? Ikuti sama-sama ya ibadah ini dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku NK. Ayo siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kita sudah siap beribadah ya Tuhan Yesus. Berkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Halia, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Ayo semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sambil tepuk tangan kita ya. Nanti kita akan nyanyikan lagu ini. Pakai gerakan ya adik-adik. Kita akan bernyanyi cuit-cuit pampan. Yuk kita mulai ya. Dari awal ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Yuk sama-sama katakan kita yang diselamatkan. Kita yang diselamatkan karena dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Nyanyikan ini dari awal ya, pakai gerakan ya adik-adik, katakan cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Sekali lagi ya, cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sama-sama katakan kita yang diselamatkan. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita cuit-cuit lagi pakai gerakan ya adik-adik. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Sekali lagi. Ya, 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 ya. Yuk. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Semangat. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau undang kalian untuk siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan kita dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mau angkat satu lagu pujian rindu. Katakan rindu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabat.
sahabatku, Kau setia. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu Padamu setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan kita adik-adik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih, kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh menyembah nama-Mu Bapa, Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak yang akan sharing soal firman-Mu Bapa. Tuhan berkati setiap kami Bapa, kiranya kami dapat berkat yang baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wih, semuanya sehat-sehat ya. Nah, sudah siap dengan firman Tuhan belum? Sudah ya. Jangan lupa bawa Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya juga. Ajak juga mama papanya, terus keluarga yang ada di rumah aja untuk kita beribadah hari ini, oke? Sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini dengan tema menanti-nantikan jawaban Tuhan, diambil dari 2 Samuel 5. Nah, sekarang coba dibuka 2 Samuel 5.
2 Samuel 5. Sudah buka semuanya? Oke, kakak mau nanya dulu sebelum kita mulai. Kalian pernah nggak dihadapkan untuk memilih sebuah pilihan untuk atau mengambil sebuah keputusan? Biasanya kalian bingung nih harus yang mana ya yang harus diambil, mana yang harus diputuskan, apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian mengambil keputusan. Stop, sebelum kalian jawab, kita dengan firman Tuhan hari ini dulu ya, karena jawabannya ada di firman juga hari ini. Kita dengerin sama-sama ya. Pada saat itu ada Raja Saul yang menjadi seorang raja Israel pada saat itu. Dalam 2 Samuel 1 diberitakan bahwa Saul yang dia meninggal pada saat berperang adik-adik. Lah, lalu siapa yang menggantikan sebagai raja? Nah, ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan dari kecilnya. Nih kakak kasih clue-nya, dia diurapi oleh Samuel waktu kecilnya. Terus juga dia bisa mengalahkan orang yang paling besar. Nah kakak sebutin pasti kalian udah tahu jawabannya. Goliat, siapa? Betul, yang mengalahkannya adalah Daud. Nah yang akan menggantikan Raja Saul yaitu Raja Daud. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan bangsa Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umat Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian kepada mereka di Hebron. Di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja bangsa Israel yang menggantikan Saul. Nah Daud ini dia menjadi seorang raja. Lalu raja ini, raja mempunyai pekerjaan yang tanggung jawab yang besar ya adik-adik, bukan hanya menjabat saja, tapi dia punya tugas yang besar. Salah satunya untuk menjaga masyarakatnya agar aman dan juga nyaman. Nah pada saat itu lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem. Menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Daud merebut kubu pertahanan Sion yang menjadi disebut kota Daud dan itu menjadi tempat Daud tinggal. Dan ia pun di sana semakin besarlah Daud karena ia diurapi, dia disertai oleh Tuhan. Nah, diurapi oleh Tuhan dan semakin dia diberkati oleh Tuhan karena pekerjaan yang dia lakukan itu bersama dengan Tuhan. Dia nggak sendirian adik-adik. Nah, pada saat itu ada Hiram raja dari negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud. Dia membawa utusannya dan juga kayu alas. Juga tukang-tukang kayu beserta juga tukang-tukang batu. Untuk apa ya kira-kira? Ternyata untuk membuat istana yang besar bagi istana untuk Daud adik-adik. Nah lalu tahulah Daud dari situ bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Nah Daud mengambil lagi juga gundik dan juga istri dari Yerusalem saat itu. Nah setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak laki-laki dan juga perempuan nih adik-adik. Nah pada saat itu ketika mereka sudah pulang dari Yerusalem, pada saat itu ada seorang Filistin yang mereka ingin sekali menangkap Daud adik-adik. Nah mereka ingin menangkap Daud bahwa karena tahu bahwa Daud sudah diurapi sebagai raja dan ia menjabat menjadi sebagai seorang raja di sana dan makanya orang Filistin itu ingin menangkapnya. Tapi apa yang Daud lakukan? Apakah Daud lari? Ternyata enggak. Apa yang akan dia keputusan apa yang diambil? Nah ini jawaban dari pertanyaan tadi kakak.
kalian pada saat kalian memutuskan sesuatu, apa yang kalian lakukan? Nah, Daud juga akan mengambil keputusan yang besar nih adik-adik. Dia pergi ke dalam rumahnya dan dia apa yang dia lakukan? Dia berdoa adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Kita baca yuk. Ayatnya ada di 2 Samuel 5 ayat 19 dan 20. Kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20-nya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkata ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, dari sini dikatakan bahwa ia berdoa dan meminta tuntunan Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Ternyata sama Tuhan disuruh maju. Dan mereka pun bisa mengalahkannya. Tapi ternyata bukan cuma sekali adik-adik. Orang Filistin dia maju sekali lagi untuk menyerang Daud. Dan apalagi yang harus Daud kerjakan? Apa yang dia ambil? Langkah apa yang dia ambil? Ternyata dia masih berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Kita baca ayatnya yuk bareng-bareng di 2 Samuel 5 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Ayat 23-nya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24-nya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan ia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Yang apa yang dikatakan Tuhan ia lakukan. Dan akhirnya kemenangan pun diraih oleh bangsa Israel, yaitu Daud mengalahkan orang Filistin. Nah adik-adik, dari firman hari ini kita belajar nih bahwa kita kalau misalnya lagi ada untuk mengambil keputusan, karena kalian bingung apa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah berdoa, bertanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Untuk berdoa senantiasa sebelum mengambil keputusan ya adik-adik. Nah kita belajar bahwa pada saat orang Filistin ini mau menyerang Daud nggak takut, tapi dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Mereka akhirnya dikalahkan oleh Daud. Nah, bukan hanya sekali, tapi ternyata tadi ada berapa kali? 2 kali diserang dan 2 kali juga Daud berdoa kepada Tuhan. Nah, penting nih untuk kita adik-adik, kita sebagai manusia orang yang mempunyai kekurangan, mempunyai keterbatasan, kita nggak bisa ngelakuinnya sendiri. Kita butuh Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya saat kita berdoa, kita meminta bantuan dan Tuhan akan menjawab. Dan bahkan akan ada di depan kalian. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaannya. Kita yang terbatas gak bisa ngelakuinnya, tapi Tuhan yang tidak terbatas bisa melakukannya dan bisa melakukan mujizat dan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini udah selesai. Jangan lupa nanti baca ayatnya ya, 2 Samuel 5 secara lengkap setelah ibadah ini. Oke? Sekarang kita mau berdoa. Kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Melalui Daud ya Tuhan, kami belajar untuk kami bisa
mengambil keputusan Tuhan untuk kami selalu berdoa dan bertanya kepadamu Tuhan. Untuk atas apa yang akan kami lakukan, atas apa yang akan kami pilih ya Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, sertai juga keluarga dan mama papanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan sebelum kita tutup ibadah kita, kakak ajak semua kita berdoa sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan diberikan pada setiap kami. Kemanapun kami pergi melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan akan buat apapun yang kami perbuat dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.